Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memodifikasi game awal quiz yang telah kita buat pada video tutorial sebelumnya menjadi sebuah game tebak gambar, di mana di situ ada muncul sebuah gambar, kemudian jawaban ada 4 pilihan dan kita bisa memilih jawaban sesuai dengan gambar yang muncul. Nah, proses pembuatannya sama persis dengan proses pembuatan kuis. Kita hanya sedikit menambahkan satu elemen grafis, yaitu elemen gambar. Terus kemudian kita akan juga menambahkan sebuah fitur di mana ketika soal itu cukup banyak, sudah mendekati soal separuh lebih, maka gambar akan berubah menjadi warna hitam seperti ini, sehingga tingkat kesulitannya akan menjadi lebih sulit. Nah, ikuti terus tutorialnya di wanda.org untuk membuat game tebak gambar. Untuk membuat kuis tebak gambar, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya membuka file tutorial kuis yang setelah saya buat pada tutorial sebelumnya. Di mana di sini saya memiliki struktur file yang cukup sederhana, di mana ada dua layer di sana, layer kode dan layer objek. Untuk layer objek di frame 2 terdapat halaman cover atau halaman judul dengan satu buah tombol play. Kemudian di frame 3 terdapat satu perangkat untuk menampilkan kuis itu sendiri, mulai dari timer MC untuk menampilkan waktu, kemudian ada soal TXT, dynamic text untuk menampilkan soal, dan ada 4 buah movie clip untuk menampilkan jawaban. Nah, sementara di frame 5 terdapat satu buah halaman untuk menampilkan variabel nilai. Nah, apabila Anda sudah memiliki file ini, maka Anda siap untuk memodifikasinya menjadi sebuah kuis tebak gambar. Apabila belum, saya menyarankan Anda kembali ke tutorial sebelumnya dan membuat tutorial untuk game kuis terlebih dahulu. Nah, jika Anda sudah memilikinya, kita akan melakukan proses editing untuk menambahkan fitur tebak gambar. Untuk menambahkan sebuah gambar pada game kuis, kita akan beranjak ke frame 3, di mana pada bagian ini nantinya kita akan menambahkan sebuah gambar. Nah, gambar itu sendiri juga harus kita siapkan terlebih dahulu. Kita bisa menggambarnya di flash secara langsung atau kita bisa mengimport gambar. Nah, dalam kasus ini saya mengimport gambar dari luar. Gambar ini sudah saya siapkan dari software lain. Anda perhatikan di sana ada beberapa gambar, ada 14 gambar hewan, di mana ada file pertama sampai file ke-14 ini saya beri nama berurutan, yaitu hewan 1, hewan 2, dan seterusnya sampai dengan hewan 14. Nah, pemberian nama yang berurutan ini ditujukan untuk mempermudah proses import. Jadi nanti di animate atau di flash kita bisa membuat sebuah objek, kita klik insert, kemudian new symbol. Kita buat terlebih dahulu sebuah objek bertipe movie clip. Kemudian di sini saya tambahkan nama, misalkan di sini namanya adalah gambar MC. Gambar MC ini MC adalah singkatan dari movie clip. Kemudian saya klik OK. Nah, Anda perhatikan di dalam mode edit simbol gambar MC, saya akan melakukan proses import menuju ke layar, yaitu import to stage, dan saya akan memilih gambar di mana gambar yang sudah saya siapkan tadi, yaitu gambar untuk hewan ya, gambar hewan 1 sampai dengan hewan 14. Nah, tips untuk mengimport gambar yang berurutan di sini, Anda cukup memilih gambar yang pertama, yaitu hewan 1 di sini. Nah, Anda perhatikan juga di sini masing-masing hewan memiliki tipe PNG atau gambar yang background transparan dengan ukuran yang sama semuanya, yaitu 128 kali 128 pixel. Anda bisa mengcustomize sesuai dengan kebutuhan Anda, yang penting ukurannya sebisa mungkin sama untuk mempermudah proses. Nah, ketika hewan 1 ini saya open, maka akan muncul sebuah dialog di mana file tersebut memiliki sequence atau bagian-bagian. Nah, apabila kita pilih yes, maka secara otomatis gambar tersebut akan disusun secara frame by frame ke dalam movie clip gambar MC. Nah, sehingga gambar ini siap untuk kita pakai. Nah, saya kembali ke scene 1, kemudian saya drag gambar tadi, gambar MC di sini, saya drag ke sana. Nah, Anda perhatikan di sini saya bisa melakukan penyusunan ulang untuk soal, di mana untuk soal saya bisa mengatur ulang posisinya. Saya geser sedikit seperti ini. Kemudian untuk gambar saya letakkan di sini.
Nah, agar gambar ini bisa diidentifikasi dengan kode, maka di sini saya tambahkan sebuah instance name yaitu gambar MC. Nah, dengan demikian satu buah kuis ini nantinya bisa kita atur sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan gambar sekaligus soal. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan proses pengeditan file kuis yang telah kita download sebelumnya dari situs wanda.org/kode. Setelah melakukan penambahan movie clip gambar MC, langkah selanjutnya adalah melakukan pengeditan kode. Pada frame 3 layer kode, kita akan membuka kode di sana, di mana di situ terdapat sebuah kode untuk membuka file wquiz.as. Nah, kita akan melakukan pengeditan file wquiz.as. Nah, untuk mengeditnya kita buka terlebih dahulu melalui menu file, kemudian open. Di sana ada file ActionScript dengan nama wquiz, kemudian kita open. Nah, Anda perhatikan file wquiz sendiri memiliki beberapa kode, tepatnya ada 150 sekian baris kode, di mana di dalamnya terdapat beberapa fungsi, seperti fungsi untuk mengacak soal, fungsi untuk menampilkan soal, fungsi untuk men-setup quiz dengan beberapa listener di dalamnya, sampai dengan fitur untuk mengatur waktu. Nah, untuk menampilkan soal dalam bentuk gambar, kita akan pergi ke fungsi tampilkan soal, kemudian kita akan menambahkan sedikit kode di sini. Kodenya yaitu gambar MC, kita arahkan menuju ke frame yang tepat, yaitu menggunakan go to and stop, dan kita arahkan ke frame sesuai dengan soal yang muncul. Nah, di sini Anda perhatikan soal.txt sama dengan time soal nomor soal 0. Ini adalah untuk menampilkan pertanyaan di dynamic text soal txt. Maka kita bisa mengcopy ini, kemudian kita copy, dan apabila Anda masih mengingat tutorial tentang array di tutorial sebelumnya tentang quiz, pada array tersebut di bagian belakang ini 0 adalah untuk menampilkan soal, 1 untuk jawaban yang benar, 2, 3, 4 untuk jawaban alternatif, dan untuk gambar kita bisa arahkan ke frame 5. Nah, dengan demikian nanti gambar akan dimunculkan sesuai dengan soal yang kita buat. Nah, setelah ini selesai Anda edit, penambahan satu baris ini kita simpan terlebih dahulu dengan menekan Ctrl S. Kemudian saya kembali ke tutorial quiz, dan di tutorial quiz ini saya beranjak ke frame 1, kemudian layer kode, dan kita akan melakukan editing kode di layer tersebut. Pada frame 1 layer kode, apabila Anda buka panel action, maka di situ terdapat beberapa soal. Nah, kita hapus terlebih dahulu, karena kita akan mengganti dengan struktur soal yang baru yang memiliki fitur untuk penambahan frame gambar. Di mana pertama-tama di sini saya akan membuat sebuah pertanyaan, misalkan hewan apakah pada gambar berikut. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mencoba membuka di sini. Misalkan saya akan memulai dengan binatang nomor 5 di sini ya. Binatang nomor 5 ini adalah anak ayam misalkan. Nah, maka di sini saya berikan alternatif jawaban yang benar terlebih dahulu, anak ayam. Kemudian file pengecohnya, misalkan di sini ada bebek. Kemudian di sini saya beri nama burung, dan jawaban pengecoh berikutnya adalah itik. Nah, lalu yang membedakan dengan tutorial sebelumnya, di sini saya akan menambahkan frame tempat gambar tersebut. Nah, Anda perhatikan di sini adalah gambar 5, di mana di dalam gambar MC pada frame 3, IT ini berada pada posisi frame 5. Nah, sehingga di struktur kodenya akan saya tambahkan angka 5 di sini. Jadi setelah jawaban benar, jawaban alternatif pertama, kedua, ketiga, kemudian barulah ditambahkan frame gambar. Nah, setelah itu Anda tutup kurung siku, kemudian koma, dan Anda bisa menambahkan soal berikutnya sampai dengan beberapa soal. Nah, sebagai contoh saya akan menambahkan soal berikutnya. Saya beri pertanyaan yang lain, misalkan gambar apakah yang tampak
Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan gambar yang ke-13. Di situ adalah gambar ayam. Di sini saya tuliskan jawaban yang benar. Pertama, ayam. Kemudian di sini saya berikan jawaban alternatif berikutnya. Nah, pada struktur data nomor 5, maka di sini adalah frame ke-13 karena di sini hewan 13. Jadi di sini saya berikan angka 13, tutup kurung siku dan koma. Nah, Anda perhatikan ini adalah array nomor 0 yaitu soal, array nomor 1 jawaban yang benar, nomor 2, 3 dan 4 adalah array untuk jawaban alternatif dan array nomor 5 itu adalah array untuk menampilkan gambar. Nah, array ini sesuai dengan kode yang ada di kuis AS tadi, di mana dia mengarahkan gambar tersebut ke array nomor data yang kelima. Nah, dengan demikian nanti apabila soal ini sudah ditulis dengan jumlah soal yang cukup banyak, maka nanti akan menghasilkan sebuah kuis yang bisa menampilkan fitur gambar. Setelah penambahan beberapa soal di variabel soal array, nah di sana ada beberapa, sekaligus ada beberapa jawabannya, dan ada frame. Di sini framenya saya buat menjadi urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai dengan frame 14. Nah, setelah soal ini selesai, yang perlu Anda perhatikan adalah struktur array, di mana apabila ada kurung siku berwarna biru seperti ini, berarti ada tutup berwarna biru, dan di awal array harus ada pembuka, kurung pembuka, dan ini akan ada di akhir dari array. Nah, sehingga di akhir ini ada dua tutup kurung siku untuk penutup array. Nah, setelah ini jadi, Anda simpan, kemudian dengan tekan Ctrl S, dan Anda jalankan dengan menekan Ctrl Enter untuk menguji apakah kuis tersebut berhasil dibuat atau tidak. Nah, apabila di sini Anda tekan tombol play, maka muncul di sini ada gambar. Nah, ini ketika Anda jawab, maka jawabannya benar. Nah, ini ada ayam. Kemudian ada, kalau Anda jawab salah, nanti akan muncul jawaban yang salah. Dan seterusnya, sesuai dengan pengaturan kuis, tutorial kuis sebelumnya, yaitu kita akan mendapatkan 10 buah soal. Dan apabila soal tersebut waktunya habis, di mana waktunya kemarin di set 10 detik, apabila waktu ini habis, maka akan muncul juga pesan bahwa Anda kehabisan soal untuk menjawab satu soal tersebut. Nah, apabila jawaban selesai semua dijawab, maka secara otomatis akan menghasilkan ke halaman skor. Nah, ketika soal sudah habis seperti ini, maka akan muncul skornya dan kita bisa mengulang kuis tersebut. Nah, secara teknis, kuis ini sudah selesai untuk dibuat dan kita bisa menambahkan fitur selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah menambahkan fitur yang menampilkan gambar dalam kondisi gelap ketika sudah memasuki soal-soal tertentu. Nah, di sini saya akan Anda perhatikan di frame 3 layer kode, di layer kode frame 3 itu ada kode untuk membuka file wquiz, maka di wquiz ini yang akan saya edit. Nah, di file wquiz tadi kita tambahkan satu baris soal di mana ada gambar MC, kita arahkan ke frame yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan memberikan sebuah kondisi di mana jika nomor soal itu melebihi dari soal maksimal ini Anda dapatkan dari pengaturan variabel di frame 1 layer kode, di mana ada soal maksimal adalah 10. Nah, di sini apabila soalnya lebih dari soal urutan ke-6, ya, jika nomor soal lebih besar daripada soal maksimal per 2, artinya 10 dibagi 2 adalah 5. Jika lebih dari 5, maka gambar akan dibuat lebih gelap terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis atur warna. Kita tulis gambar MC. Dan kita ubah menjadi warnanya, brightness-nya menjadi -1. -1 ini menjadi hitam. Kalau +1 menjadi putih. Dan kalau 0 itu gambarnya menjadi normal. Nah, maka kita membutuhkan satu buah fungsi baru, yaitu fungsi atur warna. Kita drag ke bagian bawah dan kita akan membuat fungsi atur warna di sini. Nah,
atur warna. Parameter yang akan kita passing adalah OB, yaitu movie clip. Kemudian nilainya bernilai int. Nah, pertama-tama saya akan membuat sebuah variabel untuk warna, yaitu color. Ini adalah color, huruf besar C-nya. Kemudian new color. Kemudian kita akan menambahkan brightness. Di sini brightness-nya adalah sesuai dengan num. Anda perhatikan di sini. Jika -1 maka dia akan menjadi hitam. Kemudian movie clip-nya akan kita ubah warnanya, yaitu dengan ob.transform. Kemudian di sini transform color ya. Transform. Kemudian dot color transform sama dengan color. Nah, Anda perhatikan kodenya cukup sederhana. Pertama kita membuat variabel warna, kemudian variabel warna kita set brightness-nya sesuai dengan angka yang kita masukkan, dan terakhir movie clip-nya kita atur objeknya sesuai dengan warna tersebut. Kita simpan dan kita jalankan terlebih dahulu. Nah, apabila nanti tidak ada kesalahan, maka nanti ketika memasuki soal ke-6, kita akan mendapatkan gambar yang berwarna hitam. Jadi di sini sebagai contoh, apabila kita memasuki soal ke-6, nah ini adalah soal ke-6, maka gambar tersebut berubah menjadi hitam. Dan ketika saya klik, nah harusnya gambar tadi berubah kembali menjadi terang kembali. Maka di file wQuiz kita akan melakukan penambahan kode, yaitu ketika mengecek jawaban. Anda perhatikan di situ di fungsi cek jawaban, di function cek jawaban kita akan menambahkan sebuah kode untuk mengatur warna. Atur warna, kemudian gambar MC, dan kita kembalikan brightness-nya ke angka normal, yaitu 0. Nah, dengan penambahan ini apabila kita simpan, kemudian kita jalankan, maka kita nanti akan mendapatkan gambar tersebut berwarna kembali setelah pemain melakukan pemilihan jawaban. Nah, kita akan coba terlebih dahulu. Nah, setelah file ini, Anda perhatikan di situ warnanya menjadi hitam, dan apabila kita jawab, maka gambar tersebut menjadi muncul lagi sesuai dengan warnanya. Nah, ini akan menjadi semakin sulit untuk dijawab karena misalkan kuda itu hampir mirip dengan keledai, lebih mirip dengan zebra. Jadi nanti akan menjadi lebih menarik aplikasinya. Nah, seperti ini tadi hampir mirip dengan si ayam tadi ya, tapi kita bisa hampir mirip juga dengan bebek. Nah, kita bisa gambar tersebut bisa mengecoh. Nah, dengan cara ini aplikasi tebak gambar ini menjadi lebih menarik untuk dimainkan, lebih menantang untuk dilakukan, dan Anda bisa melakukan modifikasi-modifikasi lain sehingga aplikasi kuis bergambar ini bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, sampai di sini dulu video proses pembuatan game tebak gambar. Nah, Anda bisa bertanya lebih lanjut melalui kolom komentar. Anda juga bisa melakukan pengeditan, penambahan fitur-fitur lainnya, dan sebagainya. Anda juga bisa melakukan request tutorial-tutorial yang lain, sehingga nanti jika saya ada waktu, saya akan membuatkan tutorialnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di tutorial wanda.org selanjutnya, dan jangan lupa klik subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi dan tutorial terbaru dari wanda.org. Terima kasih.